Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Duduk di tepi kolam, jari-jari kaki putih Jiang Yan mengaduk air. Matanya yang cerdas dan cepat berputar-putar. Orang tidak tahu plot jahat macam apa yang dia pikirkan saat ini. Membosankan, Jiang Yan tiba-tiba berteriak. Setelah berteriak, dia melihat bahwa tidak ada orang yang datang dan berteriak lebih keras lagi. Sangat membosankan, adik kecil Yaner berhentilah berteriak. Nyonya Ao yang cantik dan lembut berjalan mendekat. Qin Yu dan kakakmu Lo Yu sama-sama memasuki pelatihan pengasingan, bahkan kakakmu Wu Ming telah memasuki pelatihan pengasingan. 10 tahun setelah Qin Yu dan Jun Lo Yu memulai pelatihan pengasingan mereka, Ao Wu Ming karena tidak ada hubungannya memutuskan untuk juga mengikuti pelatihan pengasingan. Ini menyebabkan Jiang Yan yang gelisah menjadi sangat sedih. Awalnya dia bisa mengobrol dan bermain dengan saudara iparnya Lian Zhu. Namun seiring berjalannya waktu, Jiang Yan menjadi bosan melakukan itu. Sudah 50 tahun Jiang Yan memegang telapak tangannya ke arah Lian Zhu. Dengan mata terbuka lebar katanya, "Kakak Lian Zhu, dapatkah kamu melihat sudah 50 tahun Qin Yu dan kakak laki-laki Lu Yu telah menjalani pelatihan pengasingan selama 50 tahun, aku akan mati karena kebosanan." Lian Zhu menggelengkan kepalanya dan sedikit tersenyum. Dia membelai kepala Jiang Yan. Jiang Yan membusungkan mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Jangan khawatir, jika kamu benar-benar tidak bisa menunggu mereka maka kamu juga bisa pergi dan mengikuti pelatihan pengasingan. Begitu seseorang mulai berlatih mereka tidak akan bisa merasakan berlalunya waktu. Jika Anda menunggu mereka dengan keras maka semakin Anda tidak sabar, semakin menyakitkan menunggu," kata Lian Zhu sambil tersenyum. Jiang Yan menggelengkan kepalanya dengan keras. "Tidak, saya tidak suka pelatihan. Qin Yu, Jun Lo Yu dan Ao Wu Ming, wanita ini akan menunggu 50 tahun lagi. Jika kalian semua masih tidak keluar untuk menemani wanita ini, maka mari kita lihat bagaimana wanita ini akan memperlakukan kalian semua saat kalian keluar." Jiang Yan melihat ke arah ruang pelatihan dan berkata dengan keras, "Kakak Lian Zhu, ayo kita berjalan-jalan di jalan," kata Jiang Yan sambil menarik tangan Lian Zhu. Lian Zhu sedikit tertawa dan mengangguk. Jiang Yan menunjukkan senyum cemerlang untuk Lian Zhu. Lian Zhu melakukan segel tangan dan kemudian Jiang Yan dan Lian Zhu menghilang ke udara tipis dari Wuming Dragon Mansion. Rumah naga Wuming ini diciptakan melalui penyempurnaan Ao Wuming. Lian Zhu sebagai istri Ao Wu Ming secara alami mempelajari beberapa teknik untuk mengendalikan Wuming Dragon Mansion. Di ruang pelatihan Wuming Dragon Mansion tempat Qin Yu berada, tubuh Qin Yu sudah tertutup lapisan debu tebal. Dia telah berlatih selama 50 tahun tetapi baik pakaian maupun penampilan fisiknya tidak berubah sedikit. Qin Yu sedang duduk bersila dan di udara dalam ruang yang tak terbatas. Dia terus-menerus mengeksekusi 36 segel tangan Dewa Agung. Mengeksekusi 36 segel tangan sangat sulit. Setelah pelatihan selama 50 tahun, kekuatan jiwa Qin Yu saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sekarang bisa mengeksekusi 12 segel tangan sekaligus. Namun ketika Qin Yu mencoba untuk melanjutkan segel tangan ketika ia telah mencapai segel tangan ke-12, itu sama sulitnya dengan mencoba naik ke alam abadi dan iblis. Kesadaran Qin Yu mulai memiliki perasaan ringan dan lapang. Pada saat yang sama kesadarannya langsung terbang ke ruang lapisan kedua jiwa bumi dari ruang lapisan pertama jiwa bumi. Aku menerobos, sensasi menerobos ke ruang lapisan kedua jiwa bumi dari ruang lapisan pertama jiwa bumi menyebabkan Qin Yu benar-benar berkepala dingin. Di dalam ruang pelatihan tubuh duduk bersila Qin Yu mulai bergetar. Debu yang menutupi tubuhnya semuanya diguncang. Kekuatan Earthly Darkstar yang tajam beredar melalui permukaan tubuhnya dan dalam sekejap tidak ada sedikit pun debu yang menutupi tubuh Qin Yu.
Penampilannya masih ketampanan dingin yang sama seperti yang dia miliki 50 tahun yang lalu. Matanya terbuka, tatapannya bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Sekarang setelah level ranah jiwaku jauh lebih kuat dari sebelumnya, aku hampir mencapai level 4 atau 5 golden abadi. Saya bisa mencoba untuk menerobos tahap selanjutnya bintang gelap ke dalam alam lubang hitam. Namun agar saya dapat membuat terobosan, saya diminta untuk menyempurnakan jiwa baru lahir abadi emas. Saat itu tiba energi saya akan melonjak. Lebih baik saya berlatih di dalam Kinyu Immortal Mansion saya. Setelah mempertimbangkan tentang hal itu, Kinyu mengubah Kinyu Immortal Mansion menjadi seukuran setitik debu, meletakkannya di dalam ruang pelatihan dan kemudian memasukinya. Dari alam bintang gelap menerobos ke alam lubang hitam. Apakah itu akan berhasil? Pada kenyataannya Kinyu tidak memiliki banyak kepastian. Bagaimanapun alam berikutnya untuk alam bintang gelap akan menjadi alam lubang hitam hanyalah spekulasi Kinyu sendiri. Tidak peduli apa, jika sesuatu tidak benar-benar terjadi maka itu semua hanyalah teori. Di dalam Kinyu Immortal Mansion, di dalam aula utama rumah abadi Kinyu, Kinyu sedang duduk di tengah alun-alun tanpa bergerak. Kinyu bisa merasa benar-benar diyakinkan ketika dia berada di dalam Kinyu Immortal Mansion. Api biru yang sangat panas mulai berputar di sekitar tubuh Kinyu. Ini adalah Stellar True Flame Kinyu, saat ini Blue Heavenly Flame. Kinyu mengambil tingkat 7 jiwa baru lahir abadi emas. Jiwa yang baru lahir ini adalah penatua yang hebat dari klan Yan, jiwa yang baru lahir Yan Gao. Di bawah nyala api surgawi biru, jiwa baru lahir abadi emas yang tidak memiliki jiwa untuk mengendalikannya dengan mudah dibubarkan. Setelah beberapa saat itu meleleh menjadi genangan cairan emas. Cairan emas ini mulai melilit tubuh Kinyu saat terbang. Kinyu membuka mulutnya seperti ikan paus menelan air. Naschen Soul dari level 7 Golden Immortal langsung ditelan olehnya. Setitik debu mampu menampung 3000 dunia. Meskipun dantian terletak di dalam perut manusia, namun ruang di dalamnya juga tidak terbatas dalam dantian Kinyu. Partikel hitam yang sangat kecil di dalam nukleus secara samar-samar mengeluarkan gaya atraktif yang menakjubkan. Energi dari level 7 Golden Immortals Naschen Soul sedang ditelan dengan panik. Bintang gelap perlahan tumbuh lebih besar dan mengalami beberapa perubahan aneh di alun-alun Kinyu Immortal Mansion. Tanpa angin atau suara, Kinyu diam-diam duduk bersila di tengah alun-alun. Dari keheningan seseorang tidak dapat mengatakan bahwa dantian Kinyu saat ini sedang berlangsung perubahan besar dan mencengangkan. Mendadak ledakan energi yang sangat menakutkan ditembakkan dari tubuh Kinyu seperti banyak anak panah. Energi melesat ke sekeliling tanpa mengecualikan apapun. Tiba-tiba bencana menutupi seluruh Kinyu Immortal Mansion. Pada saat ini penghalang pertahanan dari Kinyu Immortal Mansion secara otomatis dimulai. Satu-satunya hal yang terjadi adalah cahaya redup muncul di alun-alun dan istana. Angin kencang menerobos alun-alun. Seluruh alun-alun berguncang tanpa henti. Kinyu mengambang di dalam ledakan. Menelan energi yang telah menembak ke segala arah dengan panik mulai berkumpul menuju Kinyu. Tidak hanya energi ini, bahkan elemental spirit aura dari dalam Immortal Mansion Kinyu juga berkumpul menuju Kinyu. Seperti pusaran air, Kinyu menelan energi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam dantian Kinyu, bintang gelap telah menghilang. Sama seperti apa yang direncanakan, Kinyu bintang gelap telah berubah menjadi pusaran yang menelan segalanya. Sejumlah besar energi ditelan olehnya. Alam lubang hitam. Alam besar ke-8 dari transformasi bintang adalah alam lubang hitam. Apa sebenarnya yang terjadi? Kinyu sangat terkejut. Dia tahu bahwa alam besar ke-8 adalah alam lubang hitam. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa alam lubang hitam memiliki lubang hitam seperti ini. Bintang gelap telah menyerap energi yang cukup untuk bertransformasi, akhirnya masuk dan membentuk lubang hitam. Namun lubang hitam ini seperti saluran luar angkasa yang mengarah ke suatu tempat yang tidak diketahui siapapun.
Qin Yu bisa merasakan bahwa dengan panik menelan dan menyerap energi yang sangat besar dari sekitarnya. Terlepas dari jenis energinya, bahkan elemental spirit aura dari Qin Yu Immortal Mansion sedang ditelan. Seandainya rumah abadi Qin Yu tidak memiliki penghalang pertahanan yang melindunginya, maka kemungkinan Qin Yu juga akan menelan semua batu inti roh elemental. Saat Black Hole terbentuk, aura ruang angkasa kuno sangat tua dan melampaui waktu dipindahkan dari sisi lain lubang hitam. Tiba-tiba itu mengikat kesadaran Qin Yu dan kemudian berasimilasi ke dalam kesadaran Qin Yu. Pada saat aura kuno itu berasimilasi ke dalam kesadaran, Qin Yu jelas merasakan transformasinya. Itu adalah transformasi tingkat asal, semacam perasaan bahwa Qin Yu tidak dapat menggambarkan dengan jelas. Namun Qin Yu mengerti pada saat itu. Qin Yu merasa seolah-olah dia telah berubah dari semut menjadi seseorang. Meskipun ia masih bayi, ia bukan lagi seekor semut. Alam lubang hitam masih belum cukup stabil, ia membutuhkan energi. Qin Yu segera menentukan alasan mengapa lubang hitam terus menelan energi. Kemudian sebuah ide muncul di kepala Qin Yu, cincin mendalam berkobar domain api surgawi. Naga api biru terbang keluar dan mengelilingi Qin Yu. The Heavenly Flame, The Blazing Profound Rings Heavenly Flame Domain ditampilkan tergantung pada tingkat kekuatan pengguna. Kembali ketika Qin Yu masih di alam fana, dia hanya mampu menghasilkan api surgawi ungu. Namun sekarang dia mampu mendalami Blue Heavenly Flames yang tak berujung. Jiwa baru lahir Dewa Emas level 8, aku akan melihat apakah itu cukup. Qin Yu mengambil level 8 Golden Immortal Snatch Chain Soul dari dalam Blazing Mendalam Ring. Tahap awal dari alam lubang hitam, saya curiga kekuatan saya hanya sebanding dengan level 5 atau 6 Golden Immortal. Memberikannya level 8 Golden Immortal Snatch Chain Soul seharusnya sudah cukup. Sementara ini adalah apa yang dipikirkan Qin Yu dalam pikirannya. Bagaimana dengan kenyataannya? Level 8 Golden Immortal Snatch Chain Soul berubah menjadi aliran emas setelah dibakar oleh api surgawi biru yang panik. Dengan menghirup mulut Qin Yu, semua aliran tersedot ke dalam perut Qin Yu dan ke dalam lubang hitam. Surga jiwa baru lahir Dewa Emas tingkat 8 ditelan, namun lubang hitam ini hanya sedikit stabil, hampir seolah-olah tidak ada perubahan sama sekali. Qin Yu takut dengan perubahan ini. Dia hanya mencoba untuk mencapai tahap awal dari alam lubang hitam, namun berapa banyak energi yang dibutuhkan. Qin Yu mengeluarkan level 9 Golden Immortal Snatch Chain Soul. Dalam pertempuran besar di Maple Moon Star, Qin Yu memperoleh banyak jiwa baru lahir Dewa Emas. Qin Yu awalnya berpikir bahwa itu sudah cukup jiwa baru lahir baginya untuk berlatih untuk waktu yang lama. Namun sekarang itu hanyalah tahap awal dari alam lubang hitam, namun membutuhkan energi yang berlebihan. Level 9 Golden Immortal Snatch Chain Soul disempurnakan dan disedot ke dalam Black Hole. Itu benar-benar lubang tanpa dasar. Bertentangan dengan harapan, Qin Yu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Namun dia masih agak khawatir, itu karena dia merasa bahwa memperbaiki Snatch Chain Soul tingkat 9 emas memang benar-benar menstabilkan saluran lubang hitam dalam dantiannya. Namun Qin Yu saat ini masih tidak dapat dengan mudah mengontrol lubang hitam untuk membuatnya berhenti menyerap energi. Mari kita lihat dengan tepat seberapa banyak yang bisa Anda serap. Saya memiliki lebih dari cukup jiwa baru lahir, mari kita lihat apakah Anda dapat menyerap semuanya. Qin Yu mulai menjadi ekstrim, dia mulai mengeluarkan jiwa yang baru lahir dari cincin mendalam yang berkobar. Sekaligus dia mengeluarkan 6 jiwa baru lahir. 3 level 8 Golden Immortal Snatch Chain Souls dan 3 level 9 Golden Immortal Snatch Chain Soul mengambang di sekitar tubuh Qin Yu. Di bawah Blue Heavenly Flame mereka berubah menjadi genangan air emas yang tebal. Kolam energi yang sangat tebal dari 3 level 8 dan level 9 Golden Immortal Snatch Chain Souls ditelan oleh Black Hole. Qin Yu merasa seolah-olah dia telah makan pil pemulihan besar karena tingkat stabilitasnya telah melonjak.
Namun meskipun itu masalahnya, satu-satunya hal yang dapat dikendalikan Qin Yu adalah kecepatan penyerapan lubang hitam, meningkatkan atau menurunkannya. Dia masih tidak bisa mengendalikan lubang hitam untuk membuatnya berhenti menyerap. Tujuan Qin Yu adalah untuk membuatnya lebih cepat ketika dia menginginkannya dan membuatnya berhenti ketika dia ingin itu berhenti. Perutnya cukup besar. Qin Yu terus mengeluarkan jiwa yang baru lahir dari dalam cincin mendalam yang berkobar. Dia telah mengambil satu demi satu. Qin Yu tercengang oleh lubang hitam, tidak menolak siapapun dan tingkat stabilitasnya terus meningkat. Setelah menelan total 30 level 8 Golden Immortal Snatch Souls dan 10 level 9 Gold Immortal Snatch Souls, perubahan mendasar akhirnya terjadi pada Black Hole. Cincin cahaya emas terbang keluar dari sisi lain selat lubang hitam. Setelah terbang hanya sepertiga dari channel itu berhenti. Qin Yu memiliki gerakan pemikiran dan lubang hitam tiba-tiba menghentikan penyerapannya. Segera kedamaian sebelumnya telah sepenuhnya kembali ke rumah abadi Qin Yu. Namun kepadatan elemental spirit aura telah menurun lebih dari 100 kali lipat. Itu karena mereka semua ditelan oleh lubang hitam. Apa itu cincin cahaya emas? Qin Yu mulai merenungkan. Meskipun lubang hitam kuat, itu tidak memiliki kekuatan yang menarik terhadap kesadaran Qin Yu. Setelah semua lubang hitam adalah sesuatu yang dibudidayakan Qin Yu, tiba-tiba kesadaran Qin Yu berasimilasi dalam cincin cahaya emas. Sungguh energi yang murni dan ringkas. Qin Yu bisa dengan jelas merasakan energi yang sangat tajam dari dalam Golden Ring of Light. Energinya bahkan lebih padat dan tirani daripada energi di dalam bintang gelap. Qin Yu mengulurkan jarinya. Sinar energi emas ditembakkan melalui jarinya dan mendarat di penghalang pertahanan dari rumah abadi Qin Yu. Qin Yu membuka matanya dan berdiri. Dia memiliki ekspresi bingung. Meskipun energi dari cincin cahaya emas ini murni ringkas dan kuat, tapi aku memiliki pada suatu peregangan memperbaiki 30 tingkat 8 jiwa baru lahir abadi dan 10 jiwa Naschen tingkat 9 emas abadi. Energi dari Golden Ring of Light hanya mendekati 1/10 dari energi yang diserap. Apa yang terjadi dengan sisa 90/10? Qin Yu mulai benar-benar bingung. Tiba-tiba mata Qin Yu bersinar, mungkinkah karena ruang yang terhubung dengan saluran lubang hitam? Bahkan sekarang Qin Yu masih tidak tahu di mana tepatnya saluran lubang hitam terhubung. Namun ketika Black Hole Channel terbentuk, aura kuno berasimilasi dengan kesadarannya. Sensasi transformatif adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilupakan Qin Yu untuk selamanya. Apa tepatnya di sisi lain channel? Qin Yu tidak mampu menahan rasa ingin tahunya. Akhirnya dia memutuskan untuk memeriksa sisi lain dari Black Hole Channel. Kesadaran Qin Yu mulai mengalir melalui saluran lubang hitam. Secara bertahap kesadaran Qin Yu tiba di ujung lain dari saluran lubang hitam. Apa yang dia lihat adalah pemandangan yang benar-benar membuatnya tercengang. Ruang kosmik adalah yang paling sulit diprediksi. Ada tempat-tempat berbahaya yang bahkan para ahli di tingkat Kaisar Abadi atau Kaisar Iblis tidak berani masuk. Misalnya aliran emas fragmentaris kosmis, aliran dingin yang sangat membeku, aliran api surgawi yang sangat senyap, dan banyak jenis energi menakutkan lainnya. Namun lubang hitam yang terbentuk di dalam tubuh Qin Yu saat itu terhubung ke area yang berbeda. Perubahan terjadi di seluruh alam abadi dan iblis. Aliran emas fragmentasi kosmis, aliran dingin yang sangat membeku, aliran api surgawi yang sangat sunyi, ular listrik yang tak terhingga, semua jenis energi yang sangat menakutkan mengalir menuju bintang kaisar tersembunyi dengan momentum besar, seolah-olah mereka berusaha untuk menjadi yang pertama tiba. Perubahan mendadak dalam energi kosmik adalah sesuatu yang bahkan bisa dirasakan oleh Dewa Emas. Jadi jelas para ahli di tingkat Kaisar Abadi merasakannya. Para ahli di alam abadi, alam iblis, dan beberapa alam khusus lainnya semuanya terkejut. Beberapa ahli tersembunyi yang tidak terkenal yang lebih kuat daripada orang-orang di tingkat Kaisar Yu juga semua terbangun oleh acara tersebut.
Mereka semua merasakan perubahan menakjubkan di dalam ruang kosmik dan dengan kekuatan mereka menentukan sumber dari segalanya. Bintang Kaisar tersembunyi. Semua ahli dalam Indigo Base Starfield memutuskan ini sebagai jawabannya. Arus kuat energi kosmik mengalir menuju bintang Kaisar tersembunyi. Berita tentang itu dengan cepat menyebar ke seluruh alam abadi dan iblis. Dalam waktu sekitar setengah hari, semua kekuatan teratas dalam alam abadi dan iblis mengetahuinya. Mereka tahu bahwa perubahan menakjubkan dalam energi kosmik adalah karena bintang Kaisar tersembunyi. Dengan demikian bintang Kaisar tersembunyi telah menarik perhatian dari seluruh alam abadi dan iblis. Di dalam aula istana merah muda tertentu di alam abadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam bintang Kaisar tersembunyi yang menyebabkan semua energi kosmik menjadi bergerak? Suara lembut terdengar dari atas di aula istana. Yang mulia, mungkinkah Kaisar tersembunyi akan mengalami kesengsaraan ilahi? Kata seorang pria berpakaian putih dan berambut putih berdiri di bawahnya. Suara di atas sekali lagi terdengar. Bahkan jika dia sedang menjalani kesengsaraan ilahi, bagaimana mungkin itu bisa menyentak semua energi ruang kosmik dalam alam abadi dan iblis? Beberapa peristiwa luar biasa besar pasti telah terjadi. Peristiwa luar biasa yang luar biasa. Sepasang orang yang berdiri di bawah aula istana saling memandang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. The Cosmic Energies pernah menjadi mobile sebelumnya di alam abadi dan iblis. Namun Energies terbatas pada 2 atau 3 bidang bintang. Namun kali ini itu meluas ke seluruh alam abadi dan iblis. Orang di atas aula istana mulai bergumam. Alasan mengapa energi kosmik menyebar ke 2 atau 3 bidang bintang terakhir kali adalah karena kemunculan kuil dewa penyihir. Mungkinkah kali ini lebih menakutkan? Ada sebuah pondok di planet tak berpenghuni yang terpencil. Tidak peduli seberapa besar badai di planet ini, mereka masih belum mampu menyerang pondok. Seorang wanita tua yang tampak baik keluar dari pondok. Aneh bagaimana fluktuasi energi yang meluas ke seluruh ruang kosmik terjadi di alam abadi dan iblis. Wajah wanita tua itu dipenuhi dengan kebingungan. Alisnya mengerutkan kening. Bintang Kaisar tersembunyi tidak rusak sama sekali. Dalam sekejap mata wanita tua itu telah mengetahui keadaan bintang Kaisar tersembunyi saat ini. Namun bintang Kaisar tersembunyi menyebabkan fluktuasi energi dalam seluruh alam abadi dan iblis. Kenapa begitu aneh? Wanita tua itu berpikir lama dan akhirnya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Gadis Yaner itu juga ada di Hidden Emperor Star. Semua kekuatan besar dan ahli tersembunyi memiliki reaksi berbeda terhadap apa yang terjadi. Beberapa ahli tersembunyi tidak mau bergerak. Beberapa dari mereka terus berlatih dengan santai. Namun beberapa ahli tersembunyi percaya bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi untuk mobilitas energi kosmik yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mencakup seluruh alam abadi dan iblis. Kaisar Yu, Kaisar Mistik dan bos yang sangat kuat lainnya, mereka sudah bereaksi dalam waktu singkat. Bintang Kaisar tersembunyi berubah menjadi tempat di mana semua pemandangan di alam abadi dan iblis mendarat. Di sekitar Hidden Emperor Star, energi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya mulai bersiul melonjak dan bahkan menabrak satu sama lain. Namun yang aneh adalah tak satu pun dari energi ini yang mencoba menyerang bintang Kaisar tersembunyi. Seiring waktu berlalu, jumlah energi di sekitar bintang Kaisar tersembunyi terus bertambah. Menakutkan. Orang-orang yang tinggal di Hidden Emperor Star gemetar ketakutan. Energi kosmik dikumpulkan di sekitar bintang Kaisar tersembunyi, bahkan 1% dari mereka dapat sepenuhnya menghancurkan bintang Kaisar tersembunyi. Bahkan jika Kaisar tersembunyi dan Dewa Besar Hitam dan Putih bergandengan tangan, itu tetap sia-sia. Saudara Li, cepat tinggalkan bintang Kaisar tersembunyi ini. Itu terlalu berbahaya. Siapa yang tahu kapan bintang Kaisar tersembunyi akan dihancurkan? Ya, tunggu sebentar, aku akan segera pergi. Kalian semua mencoba meninggalkan bintang Kaisar tersembunyi.
Dasar bodoh, hal luar biasa seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh alam abadi dan iblis. Bahkan jika kamu mati selama kamu bisa mengalami hal seperti itu maka kamu harus bisa mati tanpa penyesalan. Penggarap sebagian besar tidak takut mati. Bagaimanapun mayoritas pembudidaya harus berkultivasi selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Karena umurnya yang panjang mereka tidak memiliki keterikatan yang serius pada hidup dan mati. Nilai keberadaan mereka adalah tujuan masing-masing. Di dalam pemimpin tersembunyi bintang kaisar tersembunyi. Kakak, sekarang perubahan yang menakjubkan telah terjadi di ruang kosmik dan asal-muasalnya adalah bintang kaisar tersembunyi kita kakak ketiga dan aku tetap bingung bahkan setelah merenungkannya ratusan kali. Kata seorang pria parubaya berpakaian hitam dan berambut hitam. Seorang pria berpakaian putih dan berambut putih juga mengangguk dan berkata, "Kakak, karena kamu adalah yang paling berpengetahuan di antara kami, apakah kamu tahu penyebabnya? Mungkinkah karena Anda akan menjalani kesengsaraan ilahi?" Seorang pria parubaya berjanggut hitam yang kepalanya terangkat dan melihat ke langit tersenyum dan berkata, "Kakak kedua, saudara ketiga, bahkan jika aku harus menjalani kesengsaraan ilahi, bagaimana mungkin itu bisa menyebabkan fluktuasi energi ruang kosmik di seluruh alam abadi dan iblis? Lebih jauh lagi masih ada periode waktu sebelum kesengsaraan ilahi saya. Kalau begitu apa penyebabnya?" Pria berambut hitam berpakaian hitam dan pria berambut putih berpakaian putih keduanya mulai membuat teka-teki. "Kakak kedua, saudara ketiga, apakah kamu masih ingat adegan kedatangan kuil dewa penyihir ke alam abadi dan iblis?" Pria parubaya berjanggut hitam tersenyum tipis dan berkata. Pria berpakaian hitam berambut hitam itu mengangguk. "Terakhir kali selama kedatangan kuil dewa penyihir kami masih bukan siapa-siapa yang sangat lemah. Namun energi ruang kosmik yang berfluktuasi dari kedatangan kuil dewa penyihir sementara itu membuat semua orang tercengang, itu masih hanya menutupi 2 atau 3 bidang bintang. Kakak laki-laki, menurutmu sesuatu yang mirip dengan kuil dewa penyihir telah muncul di bintang kaisar tersembunyi?" Pria berambut putih berpakaian putih itu memiliki sedikit ekspresi bahagia di wajahnya. "Tidak," pria parubaya berjanggut hitam itu menggelengkan kepalanya. "Fluktuasi energi alam abadi dan iblis sama sekali tidak sesederhana itu. Paling tidak aku masih belum bisa menentukan. Lihatlah energi yang berkumpul di sekitar bintang kaisar tersembunyi. Energi tersebut berasal dari ruang kosmik yang sangat berbahaya. Dengan begitu banyak dari mereka berkumpul di sini, jika 1/100 dari mereka menyerang kita maka seluruh bintang kaisar tersembunyi kita akan berubah menjadi abu termasuk kita bertiga. Perakitan begitu banyak energi yang menakutkan. Bahkan 3 individu terkuat di bintang kaisar tersembunyi harus mengakui bahkan jika hanya 1% atau bahkan 1/10% yang menyerang mereka tidak akan mampu menahannya. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah ahli yang dikirim dari negara adidaya. Adapun ahli super seperti Kaisar Yu dan mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan hanya mengirim bawahan di bawah mereka. Namun Kaisar Yu, Kaisar Iblis Darah dan ahli super lainnya bagaimanapun telah bergegas ke planet seperti bintang api biru yang dapat mengarah langsung ke bintang kaisar tersembunyi. Energi ruang kosmik yang sangat menakutkan di sekitar bintang kaisar tersembunyi terus berkumpul. Meskipun itu tumbuh lebih besar dan lebih besar, tetapi karena ada terlalu banyak energi ruang kosmik yang menakutkan berkumpul bersama, bahkan bintang kaisar tersembunyi mulai berubah sedikit. Misalnya energi roh elemen dari bintang kaisar tersembunyi mulai melonjak dengan hebat. Ruang juga tidak lagi stabil. "Mengapa istri saya menelepon saya?" Ao Wuming bingung saat dia keluar dari ruang pelatihannya. Dia masih melakukan pelatihan pengasingan ketika Lian Zhu menggunakan kesadaran iblisnya untuk memanggilnya terus-menerus. Segera setelah keluar, ekspresi Ao Wuming berubah. Apa yang terjadi dengan bintang kaisar tersembunyi? Sebagai master dari Wuming Dragon Mansion, dia dengan mudah dapat merasakan perubahan di ruang di luar Wuming Dragon Mansion. Pada saat ini ruang di bintang kaisar tersembunyi sedikit berfluktuasi.
Selain itu berfluktuasi tanpa henti. Kakak Wuming, kamu akhirnya keluar, kata Jiang Yan dengan mata terbuka lebar. Sial, berita telah tiba dari klan naga yang menyatakan bahwa setengah hari yang lalu bahwa semua energi ruang kosmik mulai berfluktuasi dan mulai terus berkumpul menuju bintang kaisar tersembunyi. Lian Zhu memasang ekspresi serius, ekspresi Ao Wuming berubah. Dia segera mengeluarkan mutiara spiritual transmisinya. Seluruh ruang di alam abadi dan iblis Ao Wuming merasa agak sulit dipercaya. Dari pengetahuan dan pengalamannya, dia secara alami tahu bahwa energi di seluruh ruang kosmik mulai bergerak adalah hal yang sangat mengejutkan. Itu benar, alam abadi dan iblis saat ini sudah memiliki energi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalamnya. Ada aliran emas fragmen kosmik, aliran api surgawi yang sangat sunyi, aliran gelap yang menyembuhkan, semuanya ada, semua jenis energi menakutkan yang berkumpul di sekitar bintang kaisar tersembunyi. Ekspresi Lian Zhu sangat serius. Bagaimana bisa? Ao Wuming tercengang. Aliran emas fragmentaris kosmis apa itu? Itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli kekuatan Ao Wuming kemungkinan akan hancur berkeping-keping saat dia masuk. Bahkan jiwa akan hancur berkeping-keping. Arus api surgawi yang sangat senyap. Api surgawi terdiri dari api surgawi ungu biasa, tingkat berikutnya adalah api surgawi biru, dan tingkat setelah itu adalah api surgawi sangat sunyi. Ketika dibakar oleh api surgawi yang sangat senyap, jika seseorang tidak memiliki perlindungan armor ilahi maka seseorang dapat bersiap untuk mati. Selain itu ada banyak energi menakutkan dengan level yang sama berkumpul di sini. Dengan begitu banyak energi, jika mereka jatuh maka tidak peduli siapa, bahkan jika itu adalah kaisar tersembunyi sendiri, dia akan tetap berubah menjadi abu. Cepat panggil Lo Yu dan Qin Yu. Ao Wuming segera memerintahkan. Pada saat ini dahi Ao Wuming berkeringat dingin. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi dia mengkhawatirkan istrinya, saudara laki-lakinya, dan teman-temannya. Di dalam Immortal Mansion, Qin Yu tidak bergerak, berdiri di alun-alun dengan mata tertutup. Dalam dantian Qin Yu setelah melewati saluran lubang hitam, kesadaran Qin Yu akhirnya sampai di sisi lain saluran lubang hitam. Namun apa yang dia lihat di akhir saluran adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Ruangan macam apa ini? Qin Yu melihat sisi lain dari Black Hole Channel. Itu adalah ruang yang sangat besar dan tidak terbatas. Namun ruang ini dijejali dengan zat khusus. Zat semacam ini seperti esensi, namun tidak seperti esensi mereka mengalir. Sepertinya pasta tepung, adapun energi yang berasal dari semua jiwa baru lahir abadi emas yang disempurnakan mereka berada di sisi lain saluran lubang hitam. Mereka terdiri dari wilayah kecil ruang pasta tepung yang tak terbatas. Energi dari semua jiwa baru lahir abadi emas hanya terdiri dari wilayah dengan lebar sekitar 2 hingga 3 meter. Kesadaran Qin Yu telah melewati saluran lubang hitam dan tiba di ruang di mana energi selebar 2-3 meter itu terpisah. Qin Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa 2 hingga 3 meter area lebar yang ditempati energinya benar-benar terpisah dari ruang pasta tepung yang tak terbatas. Sepertinya ada keberadaan sesuatu seperti aturan yang menyebabkan Qin Yu tidak dapat meninggalkan wilayah 2-3 meter energinya ke ruang pasta tepung yang tak terbata dengan gerakan pikirannya. Kesadaran Qin Yu sekali lagi melewati saluran lubang hitam dan kembali ke tubuhnya. Di Qin Yu Immortal Mansion, Qin Yu membuka matanya. Sungguh aneh di mana tepatnya tempat pasta tepung itu. Qin Yu mengusap dagunya saat dia merenung. Mencapai alam lubang hitam, mengapa saluran lubang hitam terhubung ke sana? Qin Yu sekarang tahu di mana sebagian besar energi yang ia peroleh dari pemurnian Gold Immortal Naschen Souls itu. Mereka berada di area selebar 2-3 meter itu. Wilayah yang dia miliki di ruang pasta tepung hanya sebesar itu. Lupa tentang itu, berhenti memikirkannya. Setelah tidak dapat memahaminya, Qin Yu memutuskan untuk menyerah. Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Dia dengan jelas merasakan perubahannya.
Setelah mencapai tahap awal alam lubang hitam, energi di dalam tubuhnya secara tak terduga berada di ruang lain. Sepertinya kekuatan serangannya terbatas pada energi dari cincin cahaya emas. Adapun orang lain, mereka tidak akan bisa melihat apapun. Selanjutnya kesadarannya sendiri juga mengalami transformasi khusus. Qin Yu tidak terlalu berpengetahuan tentang keberadaan kesadaran. Dia percaya bahwa jiwa adalah yang paling penting. Adapun kesadaran itu seperti sesuatu yang selalu ada. Aku tidak akan terlalu memikirkannya lagi. Menemukan Fei Fei, Xiao Hei dan Leer adalah yang paling penting. Qin Yu membalikkan tangannya dan mengeluarkan menara hijau kecil. Kekuatan saya saat ini harus memungkinkan saya untuk membuka lapisan pertama realem Jianglan. Namun pada saat ini Qin Yu merasa bahwa transmisi telah tiba di mutiara spiritual transmisinya. Qin Yu, ada peristiwa besar tentang masalah hidup dan mati, cepat keluarlah ini transmisi dari Ao Wuming. Qin Yu bisa merasakan betapa seriusnya masalah itu. Dia tidak bisa lagi menghabiskan waktunya mencoba membuka alam Jianglan lagi. Bagaimanapun ada banyak waktu di masa depan baginya untuk membukanya. Segera Qin Yu bergegas keluar dari King Yu Immortal Mansion dan kemudian membuka pintu ke ruang pelatihannya dan berjalan keluar. Di dalam rumah Wuming Dragon. Tepat setelah keluar, Qin Yu melihat Ao Wuming, Jun Loyu, Jiang Yan dan Lian Zhu semuanya terlihat sedikit khawatir. Qin Yu, kita akan membicarakannya nanti. Mari kita keluar dan melihat dengan tepat bagaimana situasinya pertama kali. Tanpa banyak bicara, Ao Wuming memimpin Qin Yu, Jun Loyu dan mereka keluar dari Wuming Dragon Mansion. Qin Yu, Ao Wuming, Jun Loyu, Jiang Yan dan Lian Zhu muncul di Manor Meng Hong. Lihat ke arah langit, kata Lian Zhu. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Sekarang karena ada terlalu banyak energi menakutkan yang terkumpul di sana, sekarang mungkin untuk melihatnya hanya dengan mengangkat kepala. Seluruh langit tertutup rapat dengan semua jenis energi menakutkan berwarna terus mengalir. Namun segera setelah Qin Yu dan mereka mengangkat kepala untuk melihat, semua energi menakutkan mulai mengalir dengan cepat. Segera setelah semua energi warna berbeda yang mengalir sebenarnya membentuk kalimat besar yang menutupi seluruh langit, teman kecil, kami sedang menunggumu. Pada saat yang sama kata-kata itu mulai menyilaukan dengan cemerlang menerangi seluruh bintang kaisar tersembunyi. Ketika Qin Yu dan mereka melihat kata-kata itu, ahli yang tak terhitung jumlahnya dalam bintang kaisar tersembunyi juga melihat kata-kata itu. Semua orang tercengang. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.